Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-36 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita meyakinkan bahwa biarlah sepanjang hari ini kita menjalani seluruh aktivitas kita di dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab Engkau. Bapak Ibu Saudara, itulah menjadi kebutuhan kita senantiasa, perkenanan Tuhan. Karena saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita akan menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, ayat ini membuka kitab Mazmur dan memberikan gambaran tentang dua jalan hidup yang berbeda. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat ini berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata berbahagia dalam bahasa Ibrani asrei mengandung makna yang lebih dalam daripada sekedar senang. Kata ini menunjukkan keadaan yang diberkati, sejahtera, dan makmur secara rohani. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Frase ini berarti bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak mengikuti atau terpengaruh oleh ajaran atau gaya hidup orang-orang yang tidak saleh atau yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Kemudian ayat mengatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini berarti orang yang berbahagia tidak mengambil bagian dalam tindakan atau perbuatan dosa. Mereka menjauhi jalan yang salah dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bagian ini menekankan bahwa orang yang berbahagia tidak bergaul atau terlibat dalam kelompok orang-orang yang suka mencemooh atau meremehkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, pesan di dalam Mazmur 1 ayat 1 mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam menjauhi segala bentuk kejahatan dan pengaruh buruk. Orang yang berbahagia adalah mereka yang memilih untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan, menjauhi nasihat orang fasik, tidak terlibat dalam perbuatan dosa, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang suka meremehkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa relevansinya ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat ini sangat relevan bagi kita saat ini. Di dunia yang penuh dengan godaan dan pengaruh buruk, kita perlu berhati-hati dalam memilih jalan hidup kita. Kita harus selalu waspada terhadap nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
menjauhi perbuatan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, apakah kita sudah menjauhi nasihat orang fasik dalam hidup kita? Apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah bergaul dengan orang-orang yang saling membangun dalam iman? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan tuntunan firman-Nya, dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita hidup dalam tuntunan firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Biarlah hidup kita selalu dalam tuntunan Sang Penolong, penasihat ajaib, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam setiap pribadi orang percaya. Hidup dalam ketaatan, kesetiaan akan firman-Nya, membawa kehidupan kita menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, menuntun kehidupan kami dalam kami menjalani sisa kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan memberikan pengharapan yang baru, menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha
dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.